Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, senang sekali Bu Murni kembali menjumpai sahabat di channel Klinik Kimia. Kali ini di channel Klinik Kimia ada program baru, yaitu program Prakarya dan Kewirausahaan. Sebelum kita belajar materi prakarya dan kewirausahaan, subscribe dulu ya channel ini supaya memberikan energi dan semangat untuk mengembangkan konten-konten terbaik dari pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Terima kasih. Baiklah sahabat, kali ini Bu Murni akan mengajak sahabat untuk belajar materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11 dengan tema kerajinan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian, ide, dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Selamat belajar! Di dalam kegiatan pembelajaran yang pertama ini, sahabat akan dapat mempelajari materi, pengertian, ide, dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran yang pertama ini, sahabat diharapkan dapat menjelaskan tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, menjelaskan ide dan peluang usaha-usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kerajinan limbah bangun datar. Pertama, kita bahas pengertian kerajinan. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Sementara limbah bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar secara umum antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Sahabat, berikut adalah contoh kerajinan dari limbah bangun datar. Yang pertama adalah kerajinan dari limbah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Kerajinan dari limbah kulit jagung ini sangat unik dan menarik. Berikut adalah contohnya. Yang kedua adalah kerajinan dari limbah plastik. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sangat sulit diurai oleh mikroorganisme. Kita membutuhkan waktu bertahun-tahun supaya plastik dapat terurai. Nah, cara kreatif yang bisa kita lakukan adalah kita dapat memanfaatkan limbah plastik untuk menjadi sebuah karya kerajinan yang bernilai ekonomi dan seni yang tinggi. Seperti contoh berikut ini. Yang ketiga adalah kerajinan dari limbah kertas. Limbah kertas dapat kita gunakan sebagai benda kerajinan dengan memanfaatkan berbagai teknik seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau lilin seperti gambar berikut ini. Contoh berikutnya adalah kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti gambar berikut ini. Dan contoh yang terakhir adalah kerajinan dari limbah kain perca, di mana kita ketahui bahwa produksi pakaian yang begitu banyak di negara kita yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi kadangkala menghasilkan banyak limbah kain yang tidak digunakan. Nah, limbah kain ini disebut sebagai kain perca. Kita bisa manfaatkan kain perca menjadi bahan atau benda kerajinan seperti gambar berikut ini. Nah sahabat, tentunya banyak sekali contoh-contoh lain limbah bangun datar yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomi dan seni yang tinggi. Coba sahabat cari tahu yang lainnya ya. Nah sahabat, contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang telah kita manfaatkan untuk kerajinan
itu dapat kita kategorikan berdasarkan kondisi wilayahnya. Misalnya saja yang pertama, jika kita berada di daerah pesisir pantai atau laut, kita bisa memanfaatkan limbah sisik ikan, daun pandan, daun kelapa, dan yang lainnya. Jika sahabat berada di daerah pertanian, maka limbah yang bisa kita manfaatkan adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan lainnya. Dan jika sahabat berada di daerah pegunungan, maka sahabat bisa nih membuat kerajinan yang kreatif dari daun-daunan kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit pete, dan lain sebagainya. Dan jika sahabat berada di daerah perkotaan, maka limbah-limbah seperti kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika dapat menjadi alternatif pilihan untuk menghasilkan kerajinan yang kreatif, unik, dan menarik. Nah sahabat klinik kimia, dimanapun kalian berada. Ide dan peluang usaha. Gimana ya cara kita memunculkan ide dan mengetahui bahwa itu adalah peluang usaha. Misalnya, kita melihat ada banyak sekali limbah kertas yang ada di sekitar kita. Limbah kertas ini tentunya sudah tidak terpakai lagi. Nah, sayangkan kalau tidak dimanfaatkan, maka kita bisa mendaur ulang limbah kertas ini menjadi barang-barang atau benda yang lebih bermanfaat. Nah, disinilah kita memunculkan sebuah ide usaha. Jadi ide ini tercetus dari kondisi atau permasalahan yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita memiliki ide dan ingin menciptakan produk kreatif. Yang pertama adalah produk itu dipastikan harus diminati konsumen. Kemudian memenangkan persaingan. Yang ketiga, pendayagunaan sumber-sumber produk kerajinan. Dan yang keempat, mencegah kebosanan konsumen di dalam penggunaan produk kerajinan. Sehingga benar-benar kerajinan yang kita hasilkan ini harus unik, menarik, yang memiliki nilai ekonomi dan seni yang juga tinggi. Nah, dari ide usaha ini kita bisa manfaatkan menjadi sebuah peluang usaha. Peluang usaha itu apa ya? Peluang usaha adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil bagi investor atau yang mengambil risiko. Nah, persiapan yang dapat kita lakukan dalam menganalisis peluang usaha adalah yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Apa bentuk usaha kita? Apa jenis usahanya? Informasi usaha apa yang akan diterima? Dan ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Nah, lalu bagaimana cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha? Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satunya menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Jadi kata kuncinya ada dua, ada analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan, strength, dan kelemahannya atau weakness. Sementara analisis eksternal dari suatu usaha kerajinan kita itu untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang, opportunity yang ada dan yang akan datang, serta ancaman, threat dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing kita. Nah, analisis SWOT ini dapat kita lakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Aspek penting yang perlu kita sampaikan pada saat kita mewawancarai pengusaha tersebut antara lain bagaimana aspek sosialnya dari peluang usaha tersebut, bagaimana dari sisi ekonomi, dan bagaimana teknik produksinya. Ini semata-mata kita lakukan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha produksi kerajinan. Jadi ingat, kita bisa menggunakan analisis SWOT. Nah sahabat, kali ini setelah sahabat belajar tentang ide, peluang usaha, dan pemetaan potensi usaha menggunakan analisis SWOT, maka sahabat bisa mengerjakan penugasan mandiri berikut. Buatlah daftar macam-macam limbah tidak terpakai yang ada di rumah kalian. Boleh di sekitar lingkungan atau di sekitar tempat tinggal kalian, kira-kira limbah yang
banyak yang tidak terpakai yang selama ini belum dimanfaatkan, baik itu limbah anorganik maupun limbah organik. Sertakan juga fotonya ya, kemudian cari referensi di internet mengenai produk-produk kerajinan unik yang dapat dibuat menggunakan jenis limbah tersebut. Laporkan hasil penugasan mandiri ini sesuai kreativitas kalian. Boleh menggunakan desain grafis, misalnya memanfaatkan Canva, laporan tertulis sederhana, menggunakan video, mind map, poster, dan yang lainnya sesuai dengan potensi dan kreativitas yang kalian miliki. Terima kasih sahabat sudah belajar prakarya dan kebiasaan pada pembelajaran 1 bersama Bu Murni. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat, terutama bagi sahabat-sahabat yang sedang belajar prakarya dan ke depan ingin menjadi calon-calon entrepreneur sukses. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.